What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film Filipina yang berjudul Balik Taya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Pip yang baru saja tiba di kota Bangkok. Ia berangkat dari Filipina menuju kota Bangkok untuk mencari peruntungan di sana. Namun sayangnya ketika Pip sedang mencari alamat kantornya, dia menjadi korban penipuan oleh seorang yang awalnya berpura-pura ingin menolong. Akibatnya Pip pun terkapar setelah menerima bogemen mentah, dan buruknya lagi dia juga kehilangan handphone beserta barang berharganya. Beberapa saat kemudian seorang gadis cantik bernama Jessie yang juga berasal dari Filipina menghampiri Pip. Pip kemudian diboyong menuju ke rumah Jessie. Khawatir dengan luka yang diderita oleh Pip, Jessie dengan sigap membersihkan dan mengobatinya. Namun tiba-tiba mantan kekasih Jessie yang bernama Jack datang dan mencoba membujuk Jess untuk mau berpusreng lagi dengannya. Jessie pun menolak tawaran Jack yang menyebabkan sedikit percekcokan di antara mereka. Sebelum pergi, Jack pun mendesak Jessie dan berjanji akan mendeportasinya ke Filipina jika Jessie terus menolak untuk berpusreng dengannya. Jessie kemudian menceritakan bahwa awalnya dia berniat melamar pekerjaan sebagai guru. Namun setibanya di Bangkok, ia ternyata kena prank cuy. Jessie pun bertemu dengan Jack dan mereka menjalin hubungan agar mendapat jaminan darinya sekaligus biar nggak dideportasi balik ke Filipina. Hal itu pun ia lakukan selama belum mendapat pekerjaan. Meskipun sampai sekarang dia belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai, namun Jessie telah membeli sebuah handphone yang nantinya sebenarnya akan dikirimkan kepada adiknya ke Filipina. Meskipun penuh kesulitan, Jessie berusaha menjalani hidup di sana dengan harapan kehidupannya akan membaik. Lantas pada keesokan paginya dengan petunjuk dan handphone yang dipinjamkan oleh Jessie, Pip mulai perjalanan mencari alamat tempatnya bekerja. Setelah mencari cukup lama, Pip harus menerima kenyataan pahit bahwa perusahaan tersebut sebenarnya nggak sedang membuka lowongan. Jessie yang memahami perasaan Pip mengajaknya berjalan-jalan mengelilingi kota. Awalnya Pip ragu karena nggak memiliki uang setelah kejadian semalam. Namun Jessie nggak mempermasalahkannya. Pada akhirnya mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama berjalan-jalan di ibu kota Thailand. Suasana kota yang menyenangkan membuat mereka terbawa suasana. Dan malam itu mereka tutup dengan kegiatan berpusreng dengan riang gembira. Setelah lelah berkeringat, mereka juga melanjutkan dengan percakapan santai tentang berbagai hal. Pip juga menanyakan tentang tanda lahir di bagian semongko yang dimiliki oleh Jessie. Namun Jessie malah bilang bahwa tanda lahir ini akan mempermudah pencarian dirinya jika suatu saat dia menghilang. Lantas pada pagi harinya Jessie mengantarkan Pip ke stasiun kereta karena Pip mendapatkan tawaran pekerjaan baru namun ada di luar kota. Sebelum berangkat, Pip pun mengembalikan handphone yang pernah dipinjamnya dari Jessie. Pip berjanji akan membeli handphone setelah menerima gaji dan akan segera menghubungi Jessie. Dia juga berkomitmen untuk mengunjungi Jessie ketika mendapatkan hari libur. Waktu pun berlalu dengan cepat. Pip kini bekerja sebagai cleaning service di sebuah arena Muay Thai yang akan digunakan untuk pertandingan. Selain membersihkan arena, Pip juga berlatih bela diri tersebut dan dididik sebagai petarung. Di samping itu, Pip juga rajin melakukan panggilan video call bersama dengan Jessie. Beberapa hari berlalu, Pip akhirnya mendapatkan hari liburnya. Dengan semangat, Pip pun berangkat menaiki kereta menuju tempat tinggal Jessie tanpa memberitahunya. Harapannya untuk memberinya surprise. Namun begitu tiba di sana, dia malah mendapati rumah Jessie yang terkunci dan Jessie tak bisa dihubungi lagi. Seorang tetangganya Jessie memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu Jessie telah dibawa petugas imigrasi untuk dideportasi ke negara asalnya. Pip pun terlihat begitu galau setelah mengetahui kabar tersebut. Untuk mengatasi stres dan kesedihannya, Pip pun menghabiskan waktu dengan minum di sebuah bar. Di sana, Pip pun bertemu dengan seorang gadis dan mereka berkenalan. Nah, bangkainya satset, mereka pun langsung memutuskan untuk ke Oyo terdekat.
Dan ketika udah mau push rank, Pip pun ngehalu kalau ia lagi nganu dengan Jessie. Keanehan tersebut pun membuat wanita itu menghentikan permainan dan langsung meninggalkan Pip. Setelah peristiwa tersebut, Pip secara nggak sengaja melihat Jack, mantan kekasih Jessie, yang berada di tempat itu. Terlintas dalam pikirannya bahwa pria itulah yang mungkin telah melaporkan Jessie ke polisi sehingga akhirnya Jessie dideportasi. Pip kemudian memutuskan untuk mengikuti Jack, dan saat berada di tempat yang sepi, Pip secara tiba-tiba langsung menjewer Jack. Jack pun berpulang ke dunia anime cuy. Menyadari hal itu, Pip pun langsung melarikan diri dan meninggalkan Jack di sana. Beberapa hari berlalu, Pip meninggalkan kota Bangkok dan kembali ke Filipina. Namun alih-alih langsung pulang ke rumah, Pip meminta izin pada pamannya untuk tinggal sementara di kota Manila tanpa pekerjaan dan juga tanpa uang. Pip memilih untuk gak pulang ke rumah karena dia sudah berjanji bahwa dia hanya akan pulang karena membawa uang yang banyak. Lantas malam harinya, Pip melihat pamannya yang lagi streaming melalui ponsel. Dari sinilah sang paman memperkenalkan sebuah situs yang memamerkan para wawadonan yang sedang live streaming memamerkan kecantikan mereka. Pip pun mulai menjelajahi situs tersebut, dan secara nggak sengaja ia menemukan seorang gadis dengan tanda lahir yang sama dengan Jessie. Pip merasa yakin bahwa gadis di balik topeng itu adalah Jessie. Dengan tekad yang bulat, Pip pun memutuskan untuk memulai pencarian guna menemukan pujaan hatinya. Pip lalu mendatangi kantor polisi dan melaporkan kehilangan Jessie yang tiba-tiba. Dengan menggunakan situs web tersebut, Pip pun berhasil mengumpulkan informasi tentang tempat tinggal para streamer itu. Polisi itu pun memberikan peringatan untuk menjaga kerahasiaan mereka. Namun mereka juga membiarkan Pip melanjutkan pencariannya. Keesokan harinya, Pip tiba di lokasi dan berpura-pura ingin melamar sebagai anggota IT. Dia berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, terutama karena ada rekomendasi dari seseorang dengan tanda lahir di dada seperti Jessie ini. Pip lantas dipertemukan dengan Kate yang memiliki tanda lahir yang mirip seperti Jessie. Di sini Kate sama sekali nggak mengenal Jessie. Meskipun kecewa karena orangnya salah, Pip tetap menjalin hubungan persahabatan dengan Kate, berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Jessie yang sebelumnya dideportasi. Lantas beberapa hari kemudian Pip kembali mengunjungi tempat tersebut. Namun di depan rumah itu ia malah bertemu dengan seorang gadis bernama Nina. Nina merupakan otak dan pencipta situs streaming tersebut. Dia nggak cuma menyajikan yang segar-segar, dia juga memiliki situs streaming untuk bertaruh melalui tontonan olahraga seperti boxing dan sebagainya. Mengetahui bahwa Pip pernah bekerja dan berlatih di atas ring, Nina pun memberikan nomor teleponnya dan menawarkan pekerjaan sebagai pegulat. Pip yang kebetulan lagi nganggur lantas menerimanya dengan senang hati. Beberapa hari berlalu, Pip dan Kate dengan singkat kini menjadi dekat. Mereka pun menghabiskan waktu bersama. Nah, di sini Pip pun mulai menyadari kalau ada kemiripan di antara Kate dan juga Jessie. Namun sebenarnya dia juga nggak terlalu yakin dengan perasaannya. Lantas karena mereka cocok nih ngobrolnya, pertemuan mereka pun berakhir dengan sesi perpusrengan duniawi cuy. Lantas keesokan paginya Pip melihat Kate yang tengah bersiap untuk live streaming. Ia pun terpukau dengan kepandaian Kate membawa acara live-nya hingga banyak penonton yang memberinya gift. Lantas siang harinya Pip diajak Nina ke suatu tempat. Bersama dengan Nina, Pip pun dibawa ke tempat para petarung berkumpul. Nina pun menawarinya untuk bertanding. Meski rada kurang percaya diri, Pip akhirnya menerima kesempatan itu lantaran bayarannya yang cukup tinggi. Lalu ketika perlombaan akan dimulai, pemuda itu nampak sudah siap menjalankan tugas yang diberikan oleh Nina. Mereka berdua berkeliling ke tempat tersebut. Lantas Pip pun izin ke toilet sebentar. Namun dari belakang Nina malah mengekor dan kemudian mengajak Pip untuk menjebol gawangnya cuy. Pip yang tak kuasa menahan serangan fajar tersebut pun menyambutnya dengan baik. Dan mereka lantas melaksanakan perpusrengan duniawi di tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, Pip terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ditambah lagi ia juga mesti memberi asupan pada Nina hampir setiap waktu. Sampai suatu ketika Kate secara nggak sengaja melihat Nina dan Pip yang lagi ngadu mekanik. Hal ini pun memicu kemarahan Kate.
Cat. Pip pun berusaha meyakinkan Cat bahwa ia sangat mencintainya. Hubungannya dengan Nina adalah sebatas karyawan dan juga bos. Namun mendengar hal itu, Cat justru semakin emosi dan mengakhiri pertemuan mereka dengan membogemnya. Keesokan harinya, Pip mendatangi tempat tinggal Cat untuk meminta maaf. Namun sayangnya dia nggak ada di sana. Handphone Cat juga nggak bisa dihubungi dan teman-temannya memberitahu Pip bahwa Cat nggak pulang semalaman dan juga nggak meninggalkan pesan apapun. Pip yang lagi-lagi merasa galau memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi lagi dan meminta bantuan dari seorang polisi yang pernah membantunya. Di sini ia mengetahui bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai Cat, ia harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Intel, yaitu menyelesaikan acara pertarungan. Nah, ternyata polisi itu adalah backingannya Nina. Mereka telah bekerja sama membuat acara live streaming dan menang banyak lewat taruhannya, cuy. Permintaan mereka hanya satu. Pip yang jarang kalah ini diminta untuk berpura-pura kalah demi memenangkan sejumlah uang fantastis. Pasalnya sudah sangat banyak orang yang menjadikan Pip jagoan mereka dan mereka udah spend uang cukup banyak. Pip menjadi penentu agar keuntungan mereka berlipat ganda kalau Pip mau dikalahkan. Lantas sore harinya Pip pun berusaha untuk menyingkirkan Anjo, teman satu campnya, agar hanya dialah yang bisa mengikuti perlombaan. Pip lantas memberikan bogeman hingga membuatnya tepar. Namun di sini hal yang tak terduga pun terungkap, di mana ternyata Anjo ini merupakan adiknya Jessie. Dia memberitahu bahwa Jessie telah mengubah penampilannya dan juga mengubah identitasnya menjadi Cat. Tanda lahir yang diingat Pip ternyata nggak pernah salah, cuy. Melalui Anjo, Pip pun akhirnya bertemu dengan Cat secara diam-diam. Di sini Cat mengungkapkan bahwa polisi yang biasa bertemu dengan Pip adalah mafia seperti Nina. Pip yang juga kemarin telah mengetahui hal itu pun semakin yakin untuk tak mendengarkan pendapat dari polisi itu. Cat yang terburu-buru pun memberi pesan kepada Pip untuk bisa memenangkan pertandingannya. Dan setelah selesai bertarung, dia pun meminta untuk bertemu kembali di suatu tempat. Lantas singkatnya, di hari pertunjukan, Pip awalnya mengikuti skenario yang direncanakan oleh Nina dan polisi itu. Namun di tengah-tengah pertunjukan, Pip pun keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan sebuah bogeman kencang, Pip pun berhasil mengalahkan lawannya dan membuat Nina jadi agak kicap. Lantas setelah itu, Pip pun langsung melarikan diri dari sana. Hari itu juga Pip pun langsung mengunjungi kota Bangkok untuk memenuhi janjinya dengan Cat. Lantas ketika ia turun dari kereta, ia pun melihat Cat yang telah menunggu kedatangannya. Mereka akhirnya bisa kembali bersama dan hidup bahagia dengan uang taruhan yang dimenangkan oleh si Cat.